Halo pagi Mas Riko. Pagi. Ya, kita lagi jalan-jalan ini sambil ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Bersejiwa yang perlu solusi nih dari Mas Siap. Riko. Ya, jadi ada beberapa teman ya, lumayan banyak yang nanya apakah teknik-teknik di Bersejiwa durasi lama itu bisa untuk menyembuhkan asam lambung. Oh gitu. Jadi bisa. Jadi yang perlu kita tahu kan, hampir kebanyakan penyakit, semua sih, pasti ada sisi psikosomatisnya. Semua itu ya. Iya. Jadi suatu penyakit dipicu oleh keadaan pikiran maupun kalau kita telusuri lebih dalam oleh represi emosi yang kita pendam di sistem tubuh kita. Nah, terkait dengan pertanyaannya, berarti kan berupa asam lambung. Nah, asam lambung di sini seringkali dipicu oleh kegelisahan. Jadi rasa kegelisahan yang kita pendam di sistem tubuh kita. Nah, karena kegelisahan rasanya nggak enak kan? Kan otomatis kita berusaha menghindari dan kita berusaha melawan. Benar. Karena didikan dari semenjak kita kecil, rasa-rasa yang tidak nyaman itu disuruh oleh tradisi dan orang tua kita untuk menghindari dan melawan. Nah, ketika kita beranjak dewasa, otomatis ketika ada kegelisahan, maka respon tubuh kita adalah berusaha menghindari maupun melawannya. Nah, ketika kita berusaha menolak maupun menghindari, kita akan mengira kalau kegelisahan itu lenyap kan? Padahal ya enggak. Ketika kita berusaha menghindari ya, maka kegelisahan itu akhirnya malah terpendam di sistem tubuh kita. Jadi semakin numpuk gitu ya? Semakin tebal ya? Semakin tebal. Jadi ketika kita berulang kali menumpuk kegelisahan, akibatnya ya maka samskara atau pendaman kegelisahan di tubuh kita semakin besar. Dan ketika sudah memuncak, maka terjadilah asam lambung ataupun penyakit-penyakit lainnya. Itu. Jadi yang perlu kita lakukan ya merilis represi ataupun pendaman emosi yang ada di tubuh kita. Nah, ketika pendamannya terilis emosinya, maka pikirannya juga akan berganti. Kemudian kondisi tubuh kita juga ikut berganti. Jadi yang paling penting adalah merilis samskara ataupun emosi-emosi yang terpendam. Nah, karena terkait asam lambung tadi, kehidupan kita kan sekarang kan manusia modern kan cenderung banyak kompetisi di kehidupan kita. Ya, di dunia kerja, bahkan di dunia pertemanan pun kadang juga masih ada kompetisi. Misal kompetisi bagus-bagusan mobil ataupun kaya-kayaan kan kayak gitu kan. Iya. Sosmed juga pengaruh ya? Iya, sosmed juga pengaruh karena sosmed ini kan paling ya banyak-banyakan follower gitu itu kan. Nah, ketika hal-hal seperti ini menjadi fokus kehidupan kita, akhirnya kan ada semacam ketakutan terhadap masa depan. Nah, ini yang dinamakan kegelisahan. Seperti ada gap antara masa kini dan harapan masa depan. Itu. Jadi di Bersejiwa itu ada teknik yang bisa dipakai untuk merilis emosi negatif? Ada. Jadi tekniknya namanya mirroring itu tadi. Seperti yang dijelaskan di video-video sebelumnya. Jadi kita cukup bercermin dan membiarkan semua perasaan. Kalau di sini kan terkait asam lambung ya, membiarkan perasaan kegelisahan, mengizinkannya apa adanya dan membiarkannya masuk ke tubuh kita. Ketika masuk, maka dia akan lenyap dengan sendirinya. Oke, berarti mirroring itu bisa untuk dogma seksual, untuk penyakit asam lambung ya? Iya. Oke, kalau orang yang sakit diabetes? Nah, sakit diabetes ini cuma soal perbedaan emosi yang dipendam. Oh, jadi sama-sama karena emosi? Iya. Inti dasarnya? Inti dasarnya karena emosi. Karena emosi ini kan semacam sumbatan kan? Iya. Kayak kita menyimpan apel lah. Sefresh apapun apel, ketika disimpan dan tidak dimakan, dia akan busuk. Jadi emosi positif maupun negatif, itu ya kita biarkan lewat gitu aja? Iya, kita biarkan lewat aja, kayak kita transparan. Kita bersedia mengalami apapun. Kunci kehidupan kan itu asli. Itulah kenapa ketika kita ada emosi bahagia, kita mudah lupa. Tapi emosi negatif, kita masih ingat walaupun bertahun-tahun. Nah, karena kita berusaha menolak. Berusaha menolak yang negatif itu, ya. Tapi kalau bahagia kita udah terbiasa nerima ya? Terbiasa nerima, udah langsung hilang kan. Wah, menarik ini. Itu. Jadi kalau diabetes ya masalahnya
pendaman perasaan sedih. Kalau ma atau asam lambung tadi kan pendaman perasaan gelisah atau takut. Nah, kalau diabetes ya pendaman rasa sedih. Intinya kita ada peristiwa-peristiwa menyedihkan di kehidupan kita dan kita menolak peristiwa itu beserta emosi yang menyertainya. Ketika itu terus-menerus terjadi, dalam titik tertentu di klimaksnya akan terjadi diabetes. Oke. Nah, selain kesedihan, diabetes juga seringkali karena pendaman emosi yang ingin mengontrol. Ingin mengontrol suatu kejadian agar sesuai keinginan kita. Seperti perfeksionis sih. Iya, perfeksionis juga. Perfeksionis, ya. Jadi ya kita perlu merilis emosi-emosi yang terpendam itu. Jadi ketika kita melakukan teknik mirroring untuk durasi lama, itu juga termasuk untuk solusi dari semua penyakit yang lain juga. Iya, betul. Jadi kan bahkan untuk ejakulasi dini dan impotensi kan juga dikarenakan pendaman emosi. Yaitu emosi rasa bersalah yang diakibatkan oleh dogma seksual. Terus sampai jelas ada kok yang sudah diabetes yang dia durasi lama dan sudah normal sekarang. Oh iya. Langsung aja nggak apa-apa, gue edit kan. Ada kan ceritanya yang di member kita yang di Bersejiwa. Yang sudah praktek ya? Yang sudah praktek dan kebetulan dia menderita diabetes. Dan akhirnya bisa ereksi lagi. Padahal sebelumnya sangat susah ereksi. Beliau mirroring berapa lama ya? Beliau mirroring sekitar 3 harian. 3 harian ya? Ya, intinya adalah mirroringnya benar. Karena kebanyakan orang kan, misal kita udah kasih tekniknya mirroring, oh seperti ini. Mereka itu terkadang itu yang penting dari inti mirroring kan aslinya di reaksi kita kan. Kita melawan, menghindari atau menyadari. Jadi walaupun kita mirroring, tetap kita harus menyadari bahwa menerima itu ya? Ya, jadi percuma mirroring terus perasaannya muncul, tapi kita tolak secara tanpa sengaja. Itu dibahas detail ya di grup, ada pandu Mas Riko buka konsultasi ya di grup ya. Iya. Kalau sudah di grup Bersejiwa ya. Grup member lah. Grup member ya. Jadi memang sangat penting untuk merilis emosi dan praktek mirroring ini secara benar. Oke Mas Riko, kayaknya materi ini cukup ya. Kita tunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, bisa dikirim melalui admin kita atau dari sosial medianya Bersejiwa, ada Instagram, ada Facebook ya. Jadi teman-teman boleh bertanya apa aja. Oke, makasih Mas Riko. Siap, sama-sama.